Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ani Rizky Fajarningrum dengan NIM 2020 008207 dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya secara singkat untuk memenuhi persyaratan tugas akhir saya. Dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kemudahan Penggunaan terhadap keputusan pembelian melalui kepercayaan sebagai variabel mediasi pada konsumen GoFood di Gunung Kidul. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Hendy Welsa SEMM selaku dosen pembimbing pertama saya dan kepada Bapak Agus Dwi Cahya SPDMM selaku dosen pembimbing kedua saya. Untuk abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan dan kemudahan penggunaan terhadap keputusan pembelian dengan kepercayaan sebagai variabel mediasi pada layanan GoFood. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei pada konsumen yang pernah melakukan transaksi pada GoFood di Gunung Kidul. Peneliti mengambil teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 120 orang. Pengolahan data dilakukan dengan SPSS. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan, kemudahan penggunaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan, kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, dan kemudahan penggunaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan uji mediasi, hasil penelitian ini menemukan bahwa kepercayaan mampu memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian GoFood, dan kepercayaan juga mampu memediasi pengaruh kemudahan penggunaan terhadap keputusan pembelian konsumennya. Yang selanjutnya adalah latar belakang. Seperti pada gambar, seiring berkembangnya teknologi, penggunaan internet di seluruh dunia itu mengalami kenaikan secara terus-menerus. Nah, kenaikan jumlah pengguna internet juga dialami oleh Indonesia. Nah, menurut survei yang dilakukan APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2022 sampai tahun 2023 mengatakan bahwa semakin banyak masyarakat di Indonesia yang menggunakan internet. Nah, berdasarkan survei tersebut, APJII menyatakan pada tahun 2022 pengguna internet di Indonesia itu sebesar 210 juta jiwa atau 77,2% pengguna internet, dan pada tahun 2023 penggunaan internet di Indonesia mengalami peningkatan mencapai 215 atau 78,19% juta jiwa yang berarti naik 1,9% dari tahun sebelumnya. Nah, seiring semakin berkembangnya internet, pelayanan delivery order aplikasi online juga mengalami peningkatan. Di Indonesia, dua aplikasi layanan pesan antar makanan favorit anak muda pada tahun 2022 adalah GoFood. Nah, fenomena tersebut menunjukkan bahwa GoFood menjadi jasa pesan antar makanan online pada saat ini. Namun, ketatnya persaingan menuntut GoFood untuk meningkatkan keputusan pembelian para penggunanya. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepercayaan konsumen menggunakan jasa GoFood dalam aplikasi Gojek. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kemudahan penggunaan terhadap kepercayaan konsumen menggunakan jasa GoFood dalam aplikasi Gojek. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian menggunakan jasa GoFood dalam aplikasi Gojek. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh kemudahan penggunaan terhadap keputusan pembelian konsumen menggunakan jasa GoFood dalam aplikasi Gojek. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap keputusan pembelian konsumen menggunakan jasa GoFood dalam aplikasi Gojek. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen melalui kepercayaan menggunakan jasa GoFood dalam aplikasi Gojek. Yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen melalui kepercayaan menggunakan jasa GoFood dalam aplikasi Gojek. Yang selanjutnya adalah kerangka pikir penelitian. Nah, dapat dilihat pada gambar bahwa terdapat 4 variabel dan 7 hipotesis.
variabel kualitas pelayanan sebagai X1, kemudian penggunaan sebagai X2, kepercayaan sebagai Z, dan keputusan pembelian sebagai Y. Yang selanjutnya adalah uji hipotesis. Untuk hipotesis pertama, menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan karena terdapat nilai signifikansinya yaitu 0,0000 yang berarti lebih kecil dari 0,5. Dan yang kedua, hipotesis 2 menyatakan bahwa kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan karena terdapat nilai signifikansinya juga 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,5. 0,05. Nah, begitu juga dengan hipotesis 3 yang menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan hipotesis keempat yang menyatakan kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan yang terakhir hipotesis 5 yang menyatakan pengaruh kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, hal ini dikarenakan nilai signifikansi dari masing-masing hipotesis itu lebih kecil dari 0,05. Nah, yang selanjutnya adalah uji Sobel. Untuk yang pertama, atau hipotesis keenam yaitu pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian dengan kepercayaan sebagai variabel mediasi. Nah, dari uji Sobel tes yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat nilai hasil uji Sobel tes besar 4,2222 dengan nilai signifikansinya 0,000 dan terdapat nilai t-table sebesar 1,97, maka nilai Sobel tes lebih besar dari T-table atau 4,222 lebih besar dari 1,97 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepercayaan memediasi variabel kualitas pelayanan dan variabel keputusan pembelian. Nah, yang kedua atau hipotesis ketujuh yaitu pengaruh kemudahan penggunaan terhadap keputusan pembelian dengan kepercayaan sebagai variabel mediasi. Nah, dari uji Sobel tes yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat nilai hasil Sobel tes besar 3,030 dengan nilai signifikansi 0,002, terdapat nilai t-table 1,97. Nah, maka nilai Sobel tes lebih besar dari t-table atau 3,030 lebih besar dari 1,97 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepercayaan memediasi variabel kemudahan penggunaan terhadap keputusan pembelian. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama, hasil penelitian menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan. Yang kedua, hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kemudahan penggunaan terhadap kepercayaan. Yang ketiga, hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Yang keempat, hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kemudahan penggunaan terhadap keputusan pembelian. Yang kelima, hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kepercayaan terhadap keputusan pembelian. Yang keenam, hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian melalui kepercayaan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kemudahan penggunaan terhadap keputusan pembelian melalui kepercayaan. Selanjutnya adalah saran. Untuk saran, berdasarkan hasil penelitian, penilaian terendah yang mempengaruhi keputusan pembelian dengan pernyataan harga yang terjangkau meyakinkan saya memilih menggunakan GoFood, maka saya menyarankan kepada pihak GoFood untuk lebih memperhatikan harga, terutama pada ongkir atau ongkos kirim pada GoFood di Gunung Kidul karena masih terbilang cukup mahal untuk wilayah seperti Kabupaten Gunung Kidul yang notabene bisa dibilang belum seperti kota-kota besar yang lainnya, sehingga konsumen akan merasa lebih yakin untuk menggunakan layanan GoFood. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.